Aduh, janjian tidak pernah tepat waktu. Oh, si Cecep mana nih Cecep? Oh iya, Cecep kan gak bisa. Udah ketemuan di taman. Nih kebiasaan si Mama nih. Maman. Shh. Ih, siapa tuh? Satsut. Emang kita apaan? Mana nih? Hah? Cibi! Oh itu! Man! Mama nih tadi nih gitu. Iya orang tuh panggil. Mana ada Satsut. Emang ada Kan namanya Sut? Orang namanya Cimi kok. oh iya Mama lupa. Gak boleh gitu. Kalau ada namanya, panggil namanya. Bukan Satsut. Gak sopan. Lucu. Hah? Lucu. Hah? Tahu Ayo jalan. Tunggu. Ayo, cepet. Mama nggak bisa berdiri. Aduh. Kateo. Help Mama. Di taman ada Kateo. Aku ditemenin Kateo. Aduh. Manja. Udah Maman ganteng? mana ada sejak kapan manja? Udah? Oke. Cibi, Ayo. ngapain di taman? Ih, kita lihat-lihat. Lihat apa? Katanya waktu itu ada itu loh. Apa? Ih, apaan tuh? Apa tuh? Mana? Apa tuh? Udah, mau ikut. Aduh, Maman sakit kaki Maman. Aduh, kaki Cimi udah bengkak tambah bengkak lagi. Aduh. Di mana nih? Di mana? Tunggu. Ini mau benerin gak ada kakak Teo nih, di mana pula? Aduh. Ini di mana kan? Israel nih. Iya. Nih gara-gara bentar. Cimi mau betulin celana dulu bentar. Tunggu. Ini Maman gak bisa berdiri bener nih. Udah, pakai tangan aja. Aduh. Ini gimana sih? Aduh kok aneh. Pegel amat ya. Nah. Itu kok di belakang ada mesbah? Ini Israel nih. Iya, itu Israel. Kok kita bisa ke zamannya Nabi Musa? Lah. Emang ini hari apa? Ini hari apa? Ini hari Minggu. Ngapain ngajak Maman ke taman? Apa sih? Ih, sekolah minggu. Iya, tadi kan maksudnya habis jalan-jalan tuh sekolah Minggu tahu. Kan mau nomor satuin Tuhan, tau nggak? Iya sih. Iya ya. Ya udah deh. Kita ibadah dari sini aja deh ya. Dari sini. Iya. Dari sini. Iya. Dari Israel. Iya. Israel. Berisik. Ya udah. Kita pakai apa nih? Emang di Israel ada multimedia? Kita ya bisa lah. Salah ya. Oke lah kalau begitu. Ya udah, berarti kita Mulai aja. dulu. Apa? Sapa dulu teman-teman yang ada di rumah. Lupa. Maaf. Oke. 1, 2, 3. Selamat pagi. Minggu. Oke. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu. Salah. Ya bener dong. Bener dong. Gimana sih? Oke. 3. Selamat hari Minggu. Ya. Hari ini para Cecep Aisyah, Cimi ditemani oleh Maman Kadiman. Gak pakai R. Terus sekarang kita mau nyanyi satu dulu udah. Berarti kita langsung aja ya. Ya. Lagu pertama itu apa? Aduh, Maman lupa. Aduh, itu loh yang Mana? Hello. Oh, hello. Yes. Hola. Lagu yang kedua itu Ciki caka. Main kereta-keretaan. Ya. Oke. Musik. Adik-adik, semuanya bareng Jimmy dan Maman ya. Halo, hola. Apa kabarmu? Cu. Halo, hola. Apa kabar?
siapkan hati. Oke. Siapkan Mau. pikiran. Mau ngapain? Mau ibadah lah. Oke, mau ibadah. Mau ibadah, jadi Oke. siapkan hati. Hati. Tarik nafas. Buang. Saya. Tarik lagi. Jadi sekarang kita mau nyanyi sebelum masuk ke dalam ibadah. Lagunya itu Hari Minggu, Hari yang Mulia. Tahu nggak lagunya? Hari Minggu. Jangan sama kayak Cecep. Itu Cecep aja. Kan sepupuan. Oh iya, sama nyebelinnya. Oke. Musik. Musik. Kakak Teo musik dong, jangan senyum-senyum aja. Ada. Ayo, musik. Musik. Hari Minggu, hari yang apa? Sini. Mulia. Oke. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Udah. Oke. Yuk, sekarang teman-teman siapa yang di rumah, terus sama papa mama, sama maman juga, sama Cecep Oke. yang ada di rumah. Oke. Yuk sama-sama kita berdoa. Berdoa. Kita mau mulai ibadah. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh ada seperti kami ada hari ini. Terima kasih untuk setiap hal yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami hari ini ingin bersyukur lewat ibadah kami. Berkati agar ibadah kami ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami mengundang untuk Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kami, memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, siapkan hati kami untuk kami bisa beribadah. Amin. Amin. Terus sekarang lagu yang kedua. Apa? Yesus berpesan Berkesan dalam malam gelap. Oh, udah nyanyi. Kakak ayo. Teo musik. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, Dalam dunia ini bersinarlah. yeah. Lagunya musiknya enak ya? Yoi. Bisa joget-joget kayak yo, tapi kan nggak boleh. Sudah. Ya baiklah. Oke. Kita mau ngapain? Tuh kan, Tuh. berdoa. Kita Oh, mau baca iya. firman Tuhan. Siapa di sini teman-teman yang mau dengar cerita tentang Tuhan? Maman Kadiman. Selain Maman, Cecep juga, Cecep. Cecep. Cimi kangen Cecep nggak ada. Kita pas kita lagi di Israel lagi. Ada hubungannya kan cerita hari ini sama yang itu yang di latar belakang kita. Yoi dong. Yaudah, Penasaran? Cimi Udah. lagi. Maman berdoa, yuk. Oke. Lipat tangan. Lipat tangan. Tutup mata. Mari adik-adik. Kok adik-adik? Oh, salah lupa. Teman-teman, Waduh. mari kita berdoa. Oke. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati supaya kami dapat mengerti apa yang difirmankan dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. 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 Terus sekarang kita mau baca kitab. Siapa yang baca? Temennya Cimi. Siapa? Namanya Kakak Vanessa dari sektor 2. Aku tahu. Tahu kan? Tahu dong. Nah, kitabnya yang akan kita baca hari ini dari Imamat 8 ayat 1 sampai 10. ya. Silakan Kakak Vanessa. Hai teman-teman, pembacaan kita hari ini dari Imamat 8 ayat 1 sampai 10.
Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama dengan dia, dan ambillah pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat. Dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakan baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu urim dan tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patab emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya kemah suci serta segalanya yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Terima kasih Kakak Vanessa. Terus sekarang kita dengerin firman. Iya, siapa Udah yang siap? cerita hari ini? Hah? Siapa yang cerita? Oh, nanti lihat aja. Ah, nggak seru ah. Ya udah deh. Biarin. Lihat Ya aja udah nanti, nggak surprise. Oke, udah ada di depan tadi pemberitahuannya, lupa. Ah, nggak ada. Ada. Masa Udah, sih? sudah. Sudah. Mari kita mendengarkan Cerita firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih hari ini? Kakak Lisa harap semua adik-adik dalam keadaan yang sehat ya. Nah, hari ini kakak ingin bercerita nih tentang pertama-tama kakak mau nanya ke adik-adik semua. Di sini siapa nih yang tahu gambar ini? Tereng. Nah, di sini ada gambar apa nih adik-adik? Ternyata ada gambar anak yang sedang mendengarkan orang tua. Nah, ternyata gak cuman anak ini doang yang bisa mendengarkan orang tua, tapi Kakak Lisa dan adik-adik juga bisa loh mendengarkan orang tua. Nah, kakak ingin tanya nih ke adik-adik semua, kira-kira kalau mendengarkan itu harus yang baik atau sambil main-main ya? Mari kita lihat sama-sama. Nah, nih si anak ini nih, dia mendengarkan orang tuanya ternyata dengan baik-baik. Dia tidak dia mendengarkan tanpa bermain-main kan. Nah, kakak ingin tanya nih ke adik-adik, ke adik-adik yang cantik dan ganteng ini, kenapa sih kita tuh harus menjadi anak yang harus mendengarkan dengan baik? Kenapa ya? Karena kalau misalnya kita semua nih adik-adik dan kakak Lisa mendengarkan orang lain dengan baik, nah supaya kita juga bisa nih tahu apa yang dikatakan orang lain untuk kita, pasti tentunya yang baik-baik. Nah, kita masuk ke dalam bacaan Alkitab nih dari Imamat 8 ayat 1 sampai 11. Imamat 8 ayat 1 sampai 11 itu bercerita ada 2 tokoh Alkitab. Ada Bapak Musa, ini loh Bapak Musa, dan juga ada Bapak Harun. Nah, kenapa sih mereka berdua ini? Nah, ternyata Bapak Musa itu diperintahkan oleh Allah yang ada di atas
untuk menguduskan Bapak Harun dan anak-anaknya. Kenapa ya Bapak Harun itu harus dikuduskan? Kenapa ya Musa harus menjalankan perintah dari Allah? Alasannya nih adik-adik, supaya Harun itu bisa menjadi seorang imam. Imam itu kalau sekarang kayak bapak pendeta di gereja loh adik-adik. Nah, ternyata Bapak Musa ini dia mendengarkan dan melakukan apa yang dikatakan Allah kepadanya dengan baik loh. Jadi dia mengikuti kata Allah untuk menguduskan Harun. Nah, di sini kita belajar nih dari sosok Bapak Musa. Kalau misalnya kalau kita mau seperti Bapak Musa nih, kita harus belajar mendengar perintah Tuhan. Emang kita semua nih adik-adik udah bisa ya mendengarkan perintah Tuhan? Ternyata bisa loh adik-adik. Kita bisa loh mendengarkan perintah Tuhan dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Belajar untuk mendengarkan orang lain yang ada di dekat adik-adik. Nih kakak kasih contohnya yang pertama. Tadeng. Nih, kalau misalnya ada papa dan mama sedang menasihati adik karena adik itu mainnya bertengkar atau mainnya nggak rapih. Nah, di situ adik-adik harus mendengarkan apa yang dikatakan papa mama. Nah, contoh yang kedua nih. Tadeng. Ada apa nih? Ada ibu guru. Ibu guru yang lagi ngasih tugas lewat laptop karena lagi sekolah online, sekolah di rumah. Nah, kalau misalnya nih Bapak Ibu guru yang ada di sekolah lagi ngasih PR, nah kita harus mendengarkannya dengan baik dan jangan lupa untuk mengerjakannya. Nah, contoh yang ketiga nih. Nah, di sini ada kakak sekolah minggu. Kakak sekolah minggu yang sedang bercerita untuk adik-adik semua nih yang ada di rumah. Nah, kalau misalnya kakak-kakak layan kakak kayak kakak Lisa atau kakak yang lain sedang bercerita untuk adik-adik, adik-adik jangan lupa untuk mendengarkan cerita kakak-kakak dengan baik. Nah, kakak Isam gak cuman ingin kasih tahu ke adik-adik, tapi juga ingin kasih tahu buat papa mama yang lagi nemenin adik-adik sekolah minggu nih. Buat papa mama jangan lupa senantiasa mendengarkan anak-anaknya gitu. Nah, kalau misalnya nih adik-adik semua yang cantik dan ganteng ini mendengarkan papa mama dengan baik, mendengar kalau dinasihati, papa mama juga memahami adik-adik dengan baik, tentu saja Tuhan bakal senang sama kita dan sayang semuanya. Sayang ke adik-adik, sayang papa mama, dan semuanya. Nah, kiranya senantiasa Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Wah, bertemu lagi nih minggu ini bersama dengan Kak kita yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk adik-adik kelas kecil. Sudah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Wah, sudah siap nih kelihatannya nih semuanya. Suaranya aja sampai kedengeran ke sini nih, walaupun adik-adik semua di rumah aja kan ya. Nah, sebelumnya kakak mau tanya, tadi firman Tuhan kita hari ini dari mana ya bacanya? Dari Imamat 8 ayat 1 sampai dengan 10. Ya, benar banget adik-adik. Nah, sekarang kakak akan menampilkan gambar berikutnya. Coba kita lihat. Ini dia. Nih. Coba adik-adik perhatikan. Kira-kira ini situasinya lagi ngapain ya? Iya bener banget adik-adik, lihat tuh. Banyak anak-anak, ini kayak adik-adik juga nih di sekolah ya kan, mendengarkan ibu gurunya lagi menjelaskan atau pak gurunya lagi mengajar ya kan adik-adik. Lihat tuh suasananya semua tertib banget, semuanya mendengarkan pak guru atau ibu gurunya nih sedang mengajar. Lihat aja tuh,
Mata mereka semuanya tertuju sama pak gurunya atau ibu gurunya yang sedang menjelaskan. Nah, coba kita lihat gambar yang kedua nih. Wah, apa yang dilakukan ya adik-adik? Sama kayak gambar yang pertama, cuman bedanya apa? Saat bu gurunya atau pak gurunya lagi menjelaskan nih di depan, mereka malah ribut. Mereka ribut, ngobrol, mereka juga banyak yang main nih adik-adik. Wah, kira-kira ini baik gak nih adik-adik? Nggak baik ya adik-adik, jangan dicontoh ya adik-adik kalau di sekolah. Semuanya harus mendengarkan pak guru dan bu gurunya saat menjelaskan atau mengajar. Kenapa ya? Karena kalau misalnya adik-adik mendengarkan dengan baik dan juga memahaminya, nanti pas ujian nih adik-adik bisa nih ngerjainnya, nilainya pastinya bagus dong. Ya kan adik-adik, kayak adik-adik juga di rumah nih kan, lagi sekolah online tentunya harus mendengarkan dan memahami bu guru dan pak gurunya dengan baik. Kalau misalnya gak mendengarkan dengan baik, nanti malah lupa deh pelajarannya tadi, ya kan? Nah, pas banget nih adik-adik. Tema firman Tuhan kita hari ini adalah mendengarkan dan memahami adik-adik. Ya, jadi ceritanya kayak gini nih adik-adik. Nah, lihat nih. Jadi Tuhan Yesus itu menyampaikan pesan nih adik-adik atau menyampaikan firman-Nya kepada Bapak Musa atau Nabi Musa. Firman-Nya atau pesannya apa ya yang disampaikan Tuhan Yesus? Nah, pesan yang disampaikan Tuhan Yesus itu adalah bahwa Bapak Musa ini atau Nabi Musa harus mengangkat atau melantik Harun dan juga anak-anaknya menjadi imam. Wah, imam? Imam apa ya? Adik-adik tahu nggak imam itu apa? Imam itu bisa juga kita sebut seperti sekarang itu kayak pendeta adik-adik. Iya, pendeta. Jadi Harun dan anak-anaknya akan diangkat oleh Bapak Musa atau Nabi Musa menjadi imam yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada umat-umat Tuhan adik-adik. Makanya Tuhan menyampaikan pesan tersebut kepada Musa agar Musa yang mengangkat dan melantik Harun dan juga anak-anaknya menjadi imam. Nah, kira-kira Bapak Musa atau Nabi Musa ini mendengarkan gak ya apa yang Tuhan Yesus sampaikan? Ya jelas lah adik-adik, Bapak Musa atau Nabi Musa ini mendengarkan loh apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Nah, akhirnya apa nih yang terjadi? Nih, Bapak Musa atau Nabi Musa mengangkat atau melantik Harun dan juga anak-anaknya menjadi imam adik-adik. Tuh lihat tuh. Ya kan adik-adik bisa lihat kan Bapak Musa menumpangkan atau menaruh tangannya di atas kepala Harun dan juga anak-anaknya untuk mengangkat dan juga melantik atau memberkati Harun dan anak-anaknya menjadi imam adik-adik. Nah, firman Tuhan juga dari cerita yang tadi kakak sampaikan nih adik-adik, bahwa Tuhan Yesus juga ingin nih kita sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik di rumah, kakak Regita juga dan semua orang itu agar menjadi anak yang mau mendengarkan dan juga memahami. Nah, seperti yang kakak bilang tadi yang pertama, bahwa kita harus mau mendengarkan dan memahami bu guru kalau di sekolah nih, contohnya kayak gini, memahami dan juga mendengarkan ibu guru dan pak guru yang sedang mengajar adik-adik, terutama adik-adik yang sedang sekolah online harus selalu mendengarkan dengan baik, ya kan adik-adik harus fokus agar materi yang disampaikan pak guru dan bu guru juga tersampaikan dengan baik deh. Terus gimana lagi ya caranya supaya kita bisa mendengarkan dengan baik nih? Yang kedua contohnya nih adik-adik, nih kalau di rumah nih ya kan selalu sama mama papa nih. Nah adik-adik harus mau mendengarkan apa yang mama papa katakan. Kalau misalnya mama papa bilang adik-adik harus istirahat, jangan main gadget terus, ya adik-adik harus istirahat. Apalagi sekarang kan banyak virus, jadi adik-adik harus menjaga kesehatan, ya kan adik-adik. Nah berikutnya juga contohnya nih yang kayak kita lakuin sekarang, apa nih? Mendengarkan firman Tuhan melalui IMPA online. Bener ya, mendengarkan dan juga memahami firman Tuhan melalui IMPA online. Nah dengan kita mendengarkan firman Tuhan, tentunya adik-adik kita kelak akan menjadi anak yang takut akan Tuhan, akan jadi anak yang baik, yang mendengarkan setiap nasihat. Ya kan adik-adik, adik-adik mau gak jadi anak yang baik? Ya pasti mau lah, kakak juga mau jadi anak yang baik. Makanya kita harus rajin mendengarkan nasihat firman Tuhan juga, dan juga hal-hal yang baik adik-adik. Nah berikutnya juga nih, kita harus mendengarkan juga peraturan pemerintah nih adik-adik. Kayak sekarang nih kan lagi banyak virus, jadi apa yang harus kita lakukan? Mencuci tangan, terus juga menggunakan masker kalau kita sedang keluar rumah ya adik-adik, supaya kita tetap terhindar dari virus. Dan juga nih adik-adik caranya supaya kita bisa mendengarkan, yang
yang lebih penting itu adalah nih, berdoa adik-adik. Dengan cara berdoa, kita juga bisa nih berbicara sama Tuhan. Tuhan akan mendengarkan kita dan juga Tuhan akan selalu memberkati kita adik-adik. Dan juga jangan lupa membaca firman Tuhan ya adik-adik bersama mama papa di rumah. Adik-adik bisa baca firman Tuhan. Oke adik-adik. Nah, jadi inilah firman Tuhan kita hari ini adik-adik. Semoga adik-adik memahami ya adik-adik bahwa melalui cerita Musa dan juga Harun dan juga semua yang sudah kakak sampaikan bahwa kita harus menjadi anak yang mau mendengarkan dan memahami adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik ya. Oke adik-adik, jadi anak yang dengar-dengaran ya. Oke, sampai bertemu minggu depan adik-adik. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Lala mendengarkan nasihat. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak Tiba-tiba ayah berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. Lala, kenapa? Tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. Leher Lala sakit sekali, Bu, ujar Lala. Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi, kata ibu. Ayah ambilkan obat ya, ujar ayah sigap. Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. Ayah, ibu, maaf ya. Tadi Lala tidak mendengarkan nasihat, ujar Lala pelan. Lain kali, Lala tidak akan seperti itu lagi. Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Tadi kita sudah menyaksikan video tentang Lala yang tidak mau mendengarkan perintah orang tuanya atau nasihat orang tuanya, sehingga ia kembali sakit. Ia tadi memakai kipas dan makan es krim secara berlebihan dan membuat ia kembali sakit. Sama seperti Lala, adik-adik, pasti kita pernah melakukan kesalahan dan membuat orang tua kita marah atau cerewet kepada kita. Nah, cerewetnya orang tua itu mempunyai maksud baik untuk adik-adik, bukan untuk menyakiti adik-adik, supaya adik-adik kembali menjadi anak yang taat kepada orang tua adik-adik. Sama seperti firman Tuhan hari ini, yang mau menjadi pendengar dan pelaku hidup kudus. Nah, adik-adik, di sini ada gambar laut yang terbelah. Kira-kira nabi siapa yang pernah melakukan itu ya adik-adik? Ternyata Nabi Musa. Pasti kalian pernah mendengar cerita tentang Nabi Musa kan? Nah, Nabi Musa itu Nabi yang mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir. Nah, pada pembacaan hari ini di Muhammad 8 ayat 1-10 tadi, di sini Tuhan berfirman kepada Nabi Musa untuk melakukan pentahbisan Harun dan anak-anaknya menjadi seorang imam adik-adik. Nah, di ayat 2 ini kita baca ya. Panggilah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian makan ini, minyak urapan dan lembu jantan korban penghapusan dosa, dua domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak berlagu. Nah, di sini Musa mendapatkan amanat dari Tuhan Yesus untuk mengumpulkan seluruh orang-orang Israel berkumpul di kemah suci, seperti gambar di sini adik-adik. Kemah suci itu kalau bahasa sekarangnya gereja adik-adik, tempat orang percaya berkumpul. Nah, setelah mereka berkumpul di kemah suci ini, Musa melakukan pentahbisan
pada Harun dan anak-anaknya menjadi seorang imam. Imam adik-adik. Kalian pernah dengar kata-kata imam? Imam itu apa ya? Kalau sekarang bahasanya pendeta. Kalau imam itu adalah perantara perkataan Tuhan langsung pada jemaatnya. Kalau sekarang pendeta menyampaikan firman Tuhan langsung kepada kita, adik-adik, kepada anak-anaknya. Nah, menjadi seorang imam pada waktu itu mempunyai baju kebesaran, adik-adik. Baju kebanggaan mereka menjadi seorang imam. 3 ayat 7 tuh adik-adik. Coba kita baca ya. Sesudah itu dikenakanlah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Nah, seperti ini adik-adik, baju efod, gamis, ada patam, ikat pinggang. Nah, seperti ini pakaian seorang imam pada waktu itu. Nah, adik-adik, menjadi seorang imam itu tidak mudah, adik-adik. Tidak sembarangan orang bisa menjadi seorang imam. Mereka harus terus-terusan belajar mengenai firman Tuhan dan menjadi anak-anak yang kudus, adik-adik. Anak-anak kudus atau anak-anak yang hidup dalam kekudusan. Kudus itu, ada yang tahu artinya, adik-adik? Kudus itu hidup yang tidak bercela atau hidup sesuai dengan perintah firman Tuhan. Jadi hidupnya nggak boleh sombong, nggak boleh memamerkan kekayaan, nggak boleh iri hati, tapi sebaliknya hidupnya harus sesuai dengan firman Tuhan, berkata-kata baik, berteman dengan semua orang. Nah, jadi di bacaan hari ini kita dapat belajar menjadi anak pendengar yang baik. Nah, di sini adik-adik ada gambar mau menjadi pendengar yang baik. Seperti gambar pertama, sini digambarkan ayah kita sedang mengajarkan kita tentang firman Tuhan. Di gambar kedua, seperti ayah, ibu kita juga mengajarkan perintah Tuhan seperti apa pada kita mau menjadi pendengar perintah Tuhan dengan baik. Di gambar ketiga juga tadi seperti Lala, kalau kita melakukan kesalahan, kita mau mendengarkan apa yang kita lakukan kesalahan itu sehingga kita tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, inti dari semuanya itu orang tua kita menginginkan kita menjadi suatu saat nanti menjadi orang yang sukses, adik-adik. Nah, selain mau menjadi pendengar yang baik, kita juga harus mau menjadi anak yang kudus. Anak yang kudus seperti gambar sini, adik-adik. Seperti kalian yang waktu itu kita IHMPA masih di gereja, adik-adik. Jadi kalian tetap rajin IHMPA. Kalau sekarang kan masih belum bisa, jadi kita online ya, adik-adik. Tetap setia untuk menonton IHMPA, adik-adik. Yang kedua, tetap kita rajin berdoa dimanapun kita berada. Jadi kita berpegang teguh pada firman Tuhan. Kalau melakukan sesuatunya kita harus dengan berdoa, adik-adik. Nah, kira-kira seperti itu firman Tuhan hari ini, adik-adik. Jika ada yang mau ditanyakan, nanti bisa langsung tanyakan kepada kakak atau orang tua kalian, adik-adik. Oke, adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Aneh. Hai adik-adik, selamat bertemu lagi dengan Kak Bunga di aktivitas. Nah, untuk aktivitas minggu ini, karena tema kita hari ini adalah tentang mendengarkan, jadinya aktivitas minggu ini akan sedikit berbeda dengan minggu-minggu sebelumnya. Nah, aktivitasnya seperti apa? Sebelumnya adik-adik siapkan dulu kertasnya dan juga alat tulisnya ya. Kalau sudah, sekarang dari kertasnya adik-adik bisa mendengarkan instruksi dari Kak Bunga. Jadi, untuk hari ini Kak Bunga akan membacakan instruksi gambar yang harus adik-adik buat. Jadi, nanti adik-adik di rumah membuat gambar sesuai dengan instruksinya Kak Bunga. Kemudian, kalian bisa tebak gambar apakah itu. Nanti jawabannya akan Kak Bunga kasih tahu di minggu depan. Oke? Sekarang, kalau sudah siap, pasang telinganya baik-baik dan mendengarkan Kak Bunga. Oke? Nah, siapkan kertas dan alat tulisnya. Yang pertama, instruksinya adalah silakan adik-adik buatlah gambar lingkaran di tengah kertas.
pastikan gambar lingkarannya tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Jadi ketika difoto nanti bisa terlihat. Oke. Sudah? Kalau sudah, instruksi yang kedua adalah buatlah kotak persegi tepat di bawah lingkaran. Ya, pastikan gambar garis perseginya menempel dengan lingkaran yang sudah adik-adik buat. Oke, kalau sudah, kita masuk instruksi yang ketiga. Instruksi yang ketiga adalah adik-adik buatlah di sebelah kanan kotak persegi yang sudah adik-adik buat sebuah persegi panjang. Di ujung persegi panjang yang sudah adik-adik buatlah lingkaran kecil. Sudah? Kita lanjut ya. Nah, adik-adik tadi sudah membuat di sebelah kanan. Sekarang adik-adik berpindah ke sebelah kiri dari kotak persegi. Buatlah sebuah persegi panjang. Usahakan panjangnya sama seperti persegi panjang yang adik-adik buat di sebelah kanan ya. Kemudian di ujungnya buatlah lagi sebuah lingkaran kecil seperti yang adik-adik buat di sebelah kanan. Oke, kalau sudah, nanti di bawah kertasnya nih kan masih ada ruang yang kosong. Adik-adik silahkan tuliskan kata-kata aku atau nama adik-adik mau mendengarkan perkataan Papa dan Mama dengan baik. Nah, itu saja instruksinya. Kira-kira gambarnya apa ya? Kalau mau tahu, tetap saksikan minggu depan ya. Jangan lupa hasil gambarnya adik-adik boleh dihias sebaik mungkin, dihias secantik mungkin yang adik-adik bisa. Gunakan kreativitas adik-adik sendiri ya. Jangan lupa hasil kreativitas kalian silahkan difoto, kemudian kirimkan ke email PLKPA atau bisa juga melalui WA-nya kakak-kakak layan. Nanti kakak tunggu sampai tanggal 12 November, hari Kamis depan. Ya, jangan lupa. Kakak tunggu ya. Selamat beraktivitas. Nah, tuh, Man, dengerin kan tadi ceritanya. Kamu ikut kelas apa? Kelas TK. Kelas TK. Ya. Cimi kecil. Terus Jangan kamu lupa ya, teman-teman pesan Tuhan hari ini. Sekarang kita mau merespon cerita Firman Tuhan. hari ini dengan menyanyi dari Kidung Ceria 160. Apa tuh? Tiap orang yang mendengar. Yeay. Kakak Theo, musik. Tiap orang yang mendengar perkataanku, Dan tak lalai melakukan pengajaranku. ia sama dengan orang bijaksana Yang mendirikan rumahnya atas batu. atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, Angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tak tumbuh syukur. tuh kan. Cimi, Kenapa? keren banget. Iya makanya tadi karena Cimi terpukau, Cimi gak nyanyi. Adik. Jeng 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 jeng. Siapa tuh jeng jeng jeng? Oh, Kak Noel. Ya, Asik. kita berdoa saja semoga Oke, Kakak oke. Noel bisa melayani. Amin. Tuh. Oke, ayo mau berdoa. Ya, berdoa syafaat ya. Ya, Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. siapkan hati, Oke. siapkan pikiran, kita berdoa ya. Oke. Lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa ya Tuhan Yesus untuk
bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus, yaitu Indonesia. Kiranya Kau berkati untuk para presiden dan wakil presiden dan aparat pemerintah yang lainnya ya Tuhan Yesus yang mengurus negara ini. Kau berkati ya Tuhan Yesus. Kami ingin berdoa juga untuk COVID-19 yang melanda Indonesia. Kiranya Kau berkati supaya COVID-19 di Indonesia bisa cepat pulih dan semuanya bisa cepat sehat ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, dalam kesempatan kali ini kami ingin bersyukur karena masih tetap Tuhan izinkan untuk beribadah bersama, meskipun secara online. Berkati kakak-kakak layan kami agar bisa mengajari sambil tetap mengikuti protokol kesehatan. Beri kemampuan untuk terus kreatif dan setia dalam pelayanan IHMPA ini. Berkati juga kami, anak-anak layan PA, agar kami terus setia kepadamu, menyayangi orang tua dan saudara, dan melakukan semua kehendak-Mu. Bagi teman-teman kami yang tidak dapat bersama dalam IHMPA karena terbatas gadget atau kuota internetnya, Tuhan kiranya menolong. Biarlah semua ibadah online yang dijalankan, baik IHMPA maupun ibadah lainnya, dapat berjalan dengan baik. Kiranya kami semua dapat kembali bertemu dan beribadah bersama setelah pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan yang maha baik dan maha kudus, sekarang ini kami berdoa untuk orang sakit di rumah sakit dimanapun berada. Berikanlah kesembuhan dan kesehatan melalui obat-obatan yang dikasih oleh dokter dan perawat. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang yang terkena COVID. Berikanlah kesembuhan supaya bisa beraktivitas kembali. Dan kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan dan teman-teman agar kami semua aman dan sehat. Ya Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, berkatilah orang tua kami yang bekerja di dalam pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Dan berkati juga orang tua di luar sana yang kena PHK, semoga bisa mendapatkan pekerjaan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, hari ini kami pun ingin berdoa untuk pendidikan kami. Engkau tahu ya Tuhan, di masa pandemi ini kami tidak berkumpul bersama dengan teman-teman. Kami rindu Tuhan. Kami juga rindu bertemu dengan Bapak Ibu Guru. Tuhan Yesus mau memberkati supaya walaupun kami belajar secara online, tetapi Tuhan memberkati akal pikiran kami supaya kami tetap pintar, tetap dapat memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan setiap doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengar firman udah. Sekarang berdoa syafaat udah. Terus ngapain? sekarang kita persembahan, Man. Oh, persembahan. Teman-teman siapin persembahannya ya.
Terus jangan lupa nanti di setor. Di setor ya? Iya. Oh iya, dikirim ke gereja, bisa lewat ATM, bisa lewat OVO, apapun yang ada di situlah pokoknya. Yang penting dikasih aja ke gereja ya, buat Tuhan ya, buat pelayanan. Cimi jangan lupa juga. Iya dong. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagu persembahan. Judulnya, bentar, Cimi lihat dulu. Lama. Bersyukur kepada Tuhan. Oke. Kakak Teo musik, Kakak Teo. Sok. Musik. Ayo. Yang semangat, Cimi. Ini semangat. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Selalu bersukacita karena Tuhan Yesus baik. Ya, betul. Sekarang kita mau berdoa persembahan. Maman, berdoa. Cimi aja lah. Aduh. Maman pulang aja. Hey. Kasih contoh yang baik buat Oke, Maman. Jangan malu-maluin Cimi dong. Ayo cepet. Ya, oke. Teman-teman, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mengumpulkan persembahan. Berkati persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Cek. Ada. Ngapain sih? Tadi katanya suaranya Cimi nggak ada tahu. Kata siapa? Kata Kakak Teo. Loh, Tio ada di Israel toh. Tunggu, kita masih di Israel? Masih. Itu karena ini sekarang tuh lagi zamannya streaming. Jadi bisa walaupun kita di Israel, Kakak Teo di Indonesia, tetap bisa berkomunikasi dengan baik begitu. Hebat sekali. Iya dong, zaman sekarang zaman hebat, belajar aja online. Oke. Belanja aja online. Ibadah aja online. Terus sekarang kita mau pulang. Apa sih? Mau pulang. Kita harus ini nih nunggu lubang waktu. Lobang. Tahu. Iya, dia harus nunggu lubang waktu biar kita bisa kembali lagi ke Indonesia. Gimana caranya? Pasti ada nanti, kita berdoa aja semoga itunya ada. Jadi sekarang sebelum kita tutup, teman-teman jangan lupa minggu depan datang lagi. Ya. Terus aktivitasnya dikerjain lagi. Dikumpulin ya. Iya, biar nanti di YouTube sama Instagram Pelkat PA-nya banyak. Ya kan, betul. bisa terkenal kayak Cimi. Haha. Emang kamu terkenal? Iya dong. Iyalah. Mayus. Emang aman? Mama Sudah. Waktu-waktu Kakak Teo tuh udah telepon dari Indonesia, bilangnya udah kelamaan nih. Yaudah, kita mau pulang. Ya. Sebelum pulang kita nanti mau nyanyi lagu Dengar Panggilan Tuhan gitu. Dan musik Kakak Teo. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Eman berdoa biar cepet. Aman. Udah cepat. Doa. Cimi, cepetan Cimi. Cimi berdoa. Jangan malu-maluin. Oke, Mama yang berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kami sudah selesai ibadah. Terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan berkati apa yang sudah kami dengar dalam firman Tuhan yang disampaikan Kakak Layan, kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus berkati supaya kami tetap sehat dan kami selalu dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa, terima kasih.
1, 2, Selamat hari Minggu, Selamat hari Minggu, teman-teman semua. Ya. Terus itu loh, kan Pani. Kok Kak Maman. Pani sih? Maman. Man, Apa? dengar suara nggak? Suara apa? Kan.